Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadirin karamain yang saya muliakan sekalian, para hadirin, bapak-bapak, insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bermuajahah bertemu ini. Mudah-mudahan bagi kita semua di tempat yang mulia ini kita senantiasa dinaungi pujian rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya mari kita buka kajian kita ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan berkat surat Al-Fatihah ilmu yang kita kaji diberikan oleh Allah dengan manfaat dan barokah di dunia dan akhirat, serta dengan barokah surat Al-Fatihah mudah-mudahan kita semua, keluarga kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keturunan yang saleh-salehah, serta yang menjadi urusan kita, hidup kita, dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan segalanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan ya wa'alaikum niyatin salihah ila hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala alihi wa ashabihi ila musannifina dan kita bisyaikhina Syekh Salim Sunnah al-Hadrami ila hadrati ila syarifina dan bisyaikhina Syekh Muhammad Nawar bin Jabal ila hadrati ila jami'in wa kutub sunnah Syekh Muhammad Syihab wa rusul wa syekhuna alhamdulillah wa syekhuna wa syekhuna Ahmad Jawad ila hadratina bijizi wa tahmid wa tasbih dari جميع الله تعالى مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها خصوصا زلزلنا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الشيخ حسن الشاذلي والشيخ عبد الشهري والشيخ القاسم الجنيدي والشيخ أحمد رفاعي والشيخ البدوي وسلطان حسن بصري ثم حضرة إلى سيد الشيخ سيد محمد بن علي بن مالك الحسني ثم حضرة إلى في طيب بن الترجيل في حوزن وشيخ المزل ثم حضرة التي سيد عبد الرحمن الرشيد الشهري ثم حضرة إلى يا الله نبي الشيخ ثم آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمن أحبنا ولمن أحسن إلينا ولذوي الحقوق الواجبة علينا شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تسديدات أقل الصلاة على النبي. تسديدات أقل الصلاة على النبي sallallahu alaihi wasallam. Tasdid minimal sholawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arbaun ada 4 tempat. Ada 4 tempat dalam, jadi tasdid di dalam sholawat itu ada 4 tempat.
Allahumma 'alal lami wal mim, yaitu tasydid yang ada pada lamnya lafaz Allah dan mimnya lafaz humma. Allahumma, jadi ada dua tasydid. Sholli lam ketiga, Allahumma sholli ala Muhammadin, ada mimnya bertasydid. Jadi 4 tasydid ini harus dibaca, nanti nggak boleh ada yang dihilangkan. Bisa ya? Allahumma, coba. Allahumma Sholli ala Muhammadin. Muhammadin. Nah, gitu. Allahumma sholli ala Muhammad, itu sholawat yang dibaca. Dan di sana ada 4 titik, 4 tempat tasydid di dalamnya. Dan dalam masalah pembacaan sholawat ini, ya, dalam masalah pembacaan sholawat ini, itu Al-Imam Syamsuddin Ar-Ramli menjelaskan di dalam kitab Syarah Minhaj bahwasanya al-afdal al-ityanu bilafdis siyadah li'anna fiha al-ityanu bima umirna wa ziyadatul akhbari bil waqi'il ladhi huwa adabun wa huwa afdalu min tarkihi. Syekh Syamsuddin Ar-Ramli mengatakan dalam Syarah Minhaj bahwasanya yang lebih utama dalam pembacaan sholawat itu adalah menambahkan kalimat sayyidina. Paham ya? Menambahkan lafaz apa? Sayyidina. Ini dianjurkan. Karena itu salah saja kita melakukan sesuatu yang diperintahkan. Walaupun Rasulullah dalam pembacaan tahiyatnya beliau tidak menggunakan sayyidina. Jadi para ulama-ulama kita, ulama salaf kita menambahkan lafaz sayyidina di dalam penyebutan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini minimalnya sholawat ya. Minimalnya sholawat. Jadi kalau kita baca tasyahud itu yang wajib kan sampai sholawatnya, ya kan? Mulai at-tahiyatul sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, untuk selanjutnya di sini gak ada wa ala ali, tapi di dalam kitab Fathul Qorib itu seingat saya ada. Jadi sholawat itu tidak hanya pada Nabi Muhammad, wajib juga menambahkan wa ala ali sayyidina, menambahkan keluarga. Nah, baru yang kama shallaita ala sayyidina Ibrahim dan seterusnya itu hukumnya sunnah. Begitu. Itu yang khilaf para ulama. Tapi kita mengikuti kaidah usul fikih itu al-khuruju minal khilaf mustahabbah. Jadi keluar dari khilaf itu lebih utama daripada kita berada pada sesuatu yang diperselisihkan para ulama. Menurut satu ulama, kalau kita baca tahiyatnya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sah. Menurut ulama yang lain tidak sah karena dia meninggalkan wa ala ali yang beda. Nah, lebih baik kita menambahkan saja sehingga para ulama menganggap sholat kita ini sah. Sah menurut semua ulama. Begitu. Dalam madzhab Syafi'i juga sama. Dalam madzhab Syafi'i bab masalah wudu itu ketika mengusap rambut itu adalah mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala, kan begitu. Tapi dalam madzhab Syafi'i walaupun yang wajib itu sebagian kepala, satu rambut saja digini sudah sah. Satu rambut, apalagi satu jari kan bisa megang berapa rambut ini?
Satu rambut aja sah. Nah, tapi walaupun seperti itu, tetap disunahkan semuanya. Kepala itu sunnah diusap ke semuanya. Kenapa? Karena yaitu al-khuruju minal khilaf mustahabbah. Keluar dari perselisihan para ulama itu disunnahkan. Karena Imam Malik mewajibkan mengusap seluruh kepala. Imam Hanafi mewajibkan mengusap seperempat kepala dengan kira-kira telapak tangan. Maka agar semuanya ulama mengatakan wudhu kita sah, maka lebih baik ya semuanya diusap kan gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini minta kepada Allah agar Nabi Muhammad ya, agar Nabi Muhammad ditambahkan rahmat ta'zimnya. Begitu juga keluarga Nabi Muhammad, agar Allah memberikan rahmat ta'zimnya kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Sebagaimana Allah memberikan rahmat ta'zimnya kepada Nabi Ibrahim. Paham ya? Kenapa kok yang dicontohkan di sini Ibrahim gitu? Kok enggak nabi yang lain? Kama barakta, kama shallaita ala Adam, gitu. Kenapa Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim ini dikenal Khalilullah, dikenal sebagai kekasih Allah. Nabi yang mendapatkan gelar Khalilullah itu hanya Nabi Ibrahim. Nabi Musa dikenal dengan Kalimullah. Karena Nabi Ibrahim ini juga dikenal sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan para rasul. Karena nabi yang keturunannya menurunkan nabi-nabi semua itu Nabi Ibrahim. Punjernya itu Nabi Ibrahim. Walaupun yang lain-lain ada yang jalur lain, tapi Nabi Ibrahim itu anak turunannya itu menjadi nabi-nabi semua. Nabi Ibrahim punya dua istri. Yang pertama Sarah, yang masalah Siti Sarah, yang kedua Hajar. Yang Siti Sarah itu memiliki putra namanya Ishak bin Ibrahim. Nah dari Ishak inilah menurunkan nabi-nabi dari bangsa Israel. Di kaum Yahudi, nabi-nabinya orang Yahudi dari bangsa Israel itu keturunan Ishak semua. Keturunan siapa? Ishak. Termasuk Nabi Musa, termasuk Nabi Isa. Nabi Isa jalur perempuan, Nabi itu saja ya kan. Yang lain-lainnya itu turunan dari Nabi Ibrahim semua nasabnya. Nah kalau yang Siti Hajar itu kan kalau tidak salah itu budak yang dihadiahkan pada Nabi Ibrahim. Kemudian namanya istri dua kan, kalau berdekatan rukun kan, nggak rukun ya. Akhirnya Siti Hajar ditaruh oleh Nabi Ibrahim di Mekah, yang mana tempat itu sangat tandus sekali, nggak ada air. Satu Siti Hajar hanya dipisah, nggak berantem. Akhirnya dari situlah Siti Hajar dalam keadaan mengandung melahirkan seorang putra yang bernama siapa? Ismail. Nah, Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail itu keturunannya nggak ada yang jadi nabi. Terus nggak ada yang nabi kecuali satu, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi andaikan ada penelitian, andaikan tes DNA yang sekarang lagi viral-viral itu, apa di tes DNA gennya ada gen Yahudi, ya mungkin saja karena
punjernya dengan Ishak Ibrahim itu kan jalur-jalur Nabi Yahudi. Kalau yang lewat Ismail yang sama saja Ibrahim ya kan. Dari Ibrahim kemudian menurunkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah bedanya kalau nabi-nabi terdahulu itu hanya ursila ala qaumi, mereka diutus oleh Allah hanya untuk kaumnya saja, kaumnya saja. Ya, kaumnya di bangsa Jawa selama ini, nabinya ya mengurusi orang-orang Jawa saja. Tapi kalau Nabi Muhammad ini urusila likafatil alamin, untuk semua makhluk yang di muka bumi, khususnya listaqalain, untuk bangsa jin dan manusia. Bahkan Nabi Muhammad juga diutus pada para malaikat di sebagian ulama. Untuk apa? Untuk kemuliaan mereka, untuk kemuliaan para malaikat. Nabi kita ini nabi yang luar biasa, nabi yang subhanallah lain daripada yang lain. Nah, kenapa Nabi Muhammad di sini sholawat Ibrahim itu dimintakan agar diberikan sholawat sebagaimana Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu keturunannya menjadi para nabi, menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para nabi juga harusnya seperti itu. Harusnya mengikuti datuk-datuknya. Mereka menjadi berjuang agama Allah. Nah, setelah kita membaca sholawat Ibrahimiyah, kemudian kita dianjurkan untuk membaca ta'awud. Yusannu du'a'u ba'da tasyahudil akhiri bima syaa. Disunnahkan seseorang itu setelah membaca tasyahud akhir. Tasyahud akhir tahu ya, kita di tahiyat sampai fil alamin innaka hamidum majid. Kemudian dia disunahkan membaca ta'awud. Ta'awud di sini tapi enggak ta'awud, disunahkan berdoa setelah membaca tasyahud bima syaa, dengan doa yang dia kehendaki. Dengan doa yang dia kehendaki. Itu apa saja dibaca setelah tasyahud. Yang penting teksnya teks Arab. Kalau teks selain Arab batal. Rabbana atina atau Rabbana hablana enggak masalah. Yang penting itu doa. Kalau doa selain bahasa Arab batal soalnya. Dengan doa apa saja. Bahkan satu amalan itu yang pernah dijazahkan santrinya Mbah Maimun, guru saya, Sayyidina Maimun Zubair, itu ketika selesai baca tahiyat dan selesai baca ta'awud, kemudian beliau baca sholawat lagi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma ballighni ziyarat Makkah wal Madinah. Kalau pengen bisa berangkat umroh ataupun haji, doanya itu setiap selesai tahiyat kemudian ta'awud baca doa sholawat, salam sholawat, Allahumma ballighni, gimana sih? Allahumma ballighni ziyarat Makkah wal Madinah. Nah, terus santrinya tadi tanya, gimana Kiai kalau saya tambahkan fi kulli sana? Halal, boleh. Terus ditambahkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, Allahumma ballighni ziyarat Makkah wal Madinah fi kulli sana. Akhirnya tiap tahun berangkat itu. Yang tambahannya fi kulli sana, setiap tahun. Itu yang saya lupa namanya kiainya yang sampai tambahkan ini. Dari situ kalau doa. Kemudian selesai sholawat tadi doa ya, doa apa saja. Tapi yang lebih utama adalah baca ta'awud. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu min adzabil qabri, dari siksa kubur, wa
wa min adzabin nari, dan dari siksa api neraka, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnahnya hidup dan mati, wa min fitnatil masiihid dajjal, dan dari fitnahnya al-masih ad-dajjal. Al-masih itu yang dihapus matanya. Dajjal itu picak matanya satu, yang kanan nggak ada, picak satu. Nah, itu al-masih yang matanya itu dihapus. Nah, ini penting doa ini. Bahkan hukumnya itu sunnah muakkad, sunnah yang hampir-hampir wajib, sangat-sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama di sini faqad sunnal amru bihi wa aujabahu qaumun. Wa aujabahu qaumun berarti sebagian ulama itu mewajibkan. Kalau nggak baca ini dosa. Kenapa? Karena saking pentingnya itu, agar kita ini benar-benar dijaga oleh Allah dari siksa kubur, siksa api neraka, fitnah hidup mati, dan fitnahnya dajjal. Siksa kubur itu nyata. Kubur itu nyata. Kalau nggak percaya mati dulu. Ini beneran. Itu ya hak. Wasukan ada itu di kalimat-kalimat talqin ini. Was apa namanya al-jannatu haqqun wal naru haqqun. Kemudian apa lagi? Wasu'alul malakin haqqun. Jadi semua itu surga neraka itu semuanya adalah suatu hal yang benar. Nanti setelah ini akan datang kepadamu malaikat dan akan menanyaimu man rabbuka, ya, ma kita buka, ma dinuka, ma nabiyuka, ma ikhwanuka, seterusnya, ma kiblatuka, ditanyain semua itu. Nah, itu makanya dalam tradisi kita Ahlussunnah wal Jamaah itu terutama itu walaupun hadisnya dhaif disunahkan talqin harusnya dhaif kalau satu. Masalahnya hadis dhaifnya ini banyak. Nah, kalau hadis dhaif itu banyak dalam ilmu mustalahul hadis itu akan naik derajatnya. Yang asalnya dhaif menjadi hadis hasan. Hasannya bukan hasan mutlak tapi hasan li ghairihi. Jadi derajat hasan karena apa? Karena banyak periwayatan tentang hadis tentang talqin. Itu penting. Kalau Muhammadiyah gak doyan hadis dhaif. Gak mau mereka. Padahal dalam ilmu mustalahul hadis itu hadis yang tidak syadid dzubbi dan tidak menjadi patokan hukum. Ini kan tidak hukum kan? Ini kan hadis yang untuk doa, untuk anu tidak ada masalah, bukan patokan hukum. Dan banyak periwayatannya sehingga menjadi hadis yang hasan lighairi tidak masalah. Dan derajatnya menjadi hadis hasan lighairi. Min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnahnya hidup dan mati, wa min fitnatil masiihid dajjal, dan dari fitnahnya al-masih ad-dajjal. Dajjal itu luar biasa fitnahnya. Dajjal itu diberikan izin oleh Allah untuk memberikan fitnah pada orang-orang Islam, orang mukmin, orang muslim, difitnah sama Dajjal. Dan Dajjal tidak bisa masuk pada dua tempat, yaitu Makkah dan Madinah, Haramain. Di Makkah dan di Madinah ini nggak bisa, Dajjal masuk nggak bisa. Setiap berusaha masuk ditendang sama mereka, setiap berusaha ditendang lagi, nggak bisa masuk. Di sana ada malaikat-malaikat yang menjaga di sana. Di mana? Di Ali, kemudian dan lagi yang tempat mikot paling dekat itu mana itu? Sirona ya, Sirona ada itu. Juga ada malaikatnya di sana, malaikat yang menjaga sehingga Dajjal itu nggak bisa masuk tanah haram, tanah yang disucikan. Begitu juga mereka tidak bisa masuk tanah Nabawi, tanah Madinah, nggak bisa masuk. Hanya dua tempat itu saja. Selain itu, Indonesia, Yaman, Turki, semuanya akan difitnah sama Dajjal. Fitnah luar biasa. Kalau kita pengen selamat dari fitnah Dajjal, dan kita tinggalnya di sini bukan di haram, haram Makkah, haram Madinah, tinggalnya di selain dua tanah itu, pengen selamat,
maka harus hafal surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Enggak usah banyak-banyak. 1 sampai 10. Dan gak usah dihafalin. Kalau kita rajin baca aja pada subuh dibaca, nanti sebulan juga hafal sendiri ya kan. Masalahnya itu penyakitnya itu malesnya itu. Iya, betul, Ustaz. Nggak mau baca, akhirnya ya terangan begini hilang ya. Nggak bercatat, nggak diamalkan, hilang akhirnya. Setelah hilang ya sudah. Wallahu a'lam. Gitu.